Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Feli Septiani dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Angkatan 2020. Dan di podcast ini aku pengen sharing nih sama kalian semua tentang apa sih perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Sebelum jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih ekonomi mikro konvensional dan apa sih ekonomi mikro Islam. Nah, ekonomi mikro konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Nah, masalah utama di ekonomi mikro konvensional itu ada dua, yaitu kelangkaan atau scarcity dan pilihan atau choice. Nah, sedangkan ekonomi mikro Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah. Nah, falah ini apa sih? Falah ini adalah kedamaian dan kesejahteraan untuk di dunia dan di akhirat. Nah, perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Nah, dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dalam porsinya masing-masing hingga terbentuklah suatu mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Islam. Selain itu, ekonomi Islam juga menjamin berputarnya harga di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ekonomi Islam adalah aktivitas yang sifatnya kolektif, bukan seperti konvensional nih, yang individual. Nah, jadi pada intinya yang membedakan ekonomi mikro konvensional dan ekonomi mikro Islam adalah dari prinsip-prinsipnya nih. Jadi di dalam ekonomi mikro Islam, prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip Islam, yaitu tertuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kegiatan perekonomian yang sering terjadi di tengah masyarakat kita salah satunya adalah transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli sudah dilakukan sebelum mengenal uang. Dan transaksi jual beli dulu dilakukan dengan cara barter nih. Yang teman-teman udah tahu, barter ini adalah tukar menukar barang. Nah, namun barter ini mengalami kendala dalam menentukan nilai yang tepat dari barang dan jasa yang dipertukarkan. Kesulitan lainnya yaitu menentukan permintaan dan penawaran yang sama atau sesuai di antara mereka yang saling membutuhkan. Nah, untuk mengatasi kesulitan tersebut, mulailah terpikir alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Nah, yaitu muncullah uang. Nah, adanya uang, jual beli menjadi lebih mudah karena uang di sini berfungsi sebagai alat tukar. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi uang juga berfungsi sebagai komoditi. Berubahnya uang sebagai komoditi mengakibatkan banyak permasalahan yang dialami oleh banyak negara di dunia, khususnya negara yang tergolong masih terbelakang. Nah, adapun di konsep ekonomi Islam, fungsi uang tetap sebagai alat tukar. Karena jika uang telah berubah fungsi menjadi barang komoditi, maka negara yang mata uangnya lemah akan semakin terpuruk. Nah, dampak selanjutnya, kesejahteraan masyarakat di negara tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Negara yang kuat akan semakin kuat, dan negara yang miskin akan tetap miskin. Nah, jadi teman-teman, konsep ekonomi Islam tuh uang tetap menjadi alat tukar. Namun, di ekonomi konvensional, uang sebagai alat tukar dan sebagai barang komoditi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.